paling sakral itu kalau di wedding tentunya akad nikah. Akad nikah ya. Terus sungkeman. Tapi yang paling menurut saya paling menarik itu di saat mapak pengantin sih. Oh gitu. Karena tingkat momennya cepet karena jalan cepet. Terus tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kesatu, kita harus cepet. Momen kan itu jalan mapak pengantin, apalagi misalnya kalau mapak pengantinnya ada lengser ambu, terus sekarang ke modern saksofon, terus penarinya yang agak ngalangin dikit ke pengantin. Terus yang paling bukan saya ngeselin sih, mungkin fotografer atau vendor dokumentasi dan foto dan video di luar sana juga pasti mengalami di saat mapak pengantin. Kenapa disebut paling sulit adalah banyak yang moto. Yes, of course. Itu yang selalu saya bilang ke ini ya. Dari awal saya bikin channel ini gitu. Kata saya tuh, ini jangan pernah ngehalangin fotografer. Yes. Keluarga lah, teman lah, itu udah ngeberet di depan itu. Itulah yang harus diatur sama WO, kata saya. Tugas dari WO tuh seperti itu, gitu kan. Tugas utamanya itu. Ada bibinya pakai handphone gitu kan. Sebenarnya saya mikirnya gini, itu handphone kan ngerekam buat status lah gitu. Ya, statusnya atau segala macem gitu ya. Tapi sampai ngalangin gitu. Bikin kesal gitu. Maksudnya kan sebagai tim dokumentasi kita punya idealis untuk bikin, mereka udah bayar loh ke kita. Kita gimana caranya bikin foto yang bagus. Harus sampai ke pengantinnya gitu kan. Pengantin harus tahu hasilnya seperti apa. Apalagi gitu. misalnya kalau nerbangin balon kan atau enggak merpati biasanya gitu. Terus saya biasanya suka direct ke pengantin, Mbak, di saat, karena kan mereka sudah sah kan di saat terbang balon, setelah terbang balon terus langsung cium kening ya. Nah, terbang balon tuh pas cium kening langsung ibu-ibu ngelewat tuh, atau enggak anak kecil ngambil balon. Ya Allah, itu sih momen yang paling menarik, menantang sebenarnya. Iya, menantang. Dan nggak bisa diulang gitu tuh. Yang paling susah kalau tuh mau pengantin udah sampai depan kan, Mbak sorry tadi nggak ke foto, balik lagi. Ya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, bisa diomelin kita. Makanya kenapa kita selalu turun di 2 fotografer. Jadi yang satu nggak dapat momen, yang satu dapat. Iya, betul. Terus kalau tiap bulan tuh udah berapa sesi sih? Biasanya nih. Rata-rata nih untuk pre-wedding atau wedding gitu. Kalau di dunia wedding untuk saat ini 1 bulan wedding ya, wedding di tiap minggu hampir ada sih, hampir ada. Sabtu Minggu gitu. Kadang Jumat, Sabtu Minggu. Kadang Sabtu, kadang Minggu, kadang Sabtu Minggu gitu kan. Jadi alhamdulillah selalu ada. Kalau untuk prewed lebih banyak lagi kalau prewed, karena kan hari kerja ya. Iya, hari kerja. Dan biasanya kalau prewed itu saya suggest ke kliennya jangan Sabtu Minggu, karena kan di tempat misalnya tempat umum dan lain-lain itu kan crowded banyak orang. Kalau foto bisa diedit, dihilangin orangnya, tapi kalau video susah. Jadi saya suggest. Pre-wedding juga ada ininya ya. Ya, biasanya kalau video ya. Kalau pre-wed juga saya selalu ada paketan foto video itu yang 3.500.000 itu udah sama. Udah ada video juga. Ya, foto video. Saya suggest di Senin sampai Jumat. Kalau Jumatnya kepotong Jumatan, jadi mungkin Senin sampai Sabtu gitu. Kamis kali. Senin sampai Kamis. Balelol kan ya. Iya. Oh iya, saya mau nanya nih yang tadi pre-wedding tadi itu. Kalau misalkan dalam kota kan otomatis akomodasi gampang lah ya. Dalam kota ya Bandung. Nih kalau orangnya pengen ke luar negeri. Kan ada beberapa negara nih yang udah biasa pre-wed di situ. Biasanya gimana sih? Kalau untuk hitungannya jadi hitungan kayak gitu, sebenarnya misalnya kalau untuk klien yang pengen di Bandung itu kita free transportasi, free transport. Tapi misalnya kalau spot ya, nanti orangnya ketemunya di situ kan. Yes. Kalau di Jabodetabek itu ada charge transportnya juga. Tapi misalnya kalau keluar negeri itu additional. Jadi misalnya kalau saya pengen foto prewednya di Singapura atau Malaysia atau Thailand, paketan kita hanya jasanya saja. Jadi transport dan akomodasi ya ditanggung sama customer, sama kliennya. Jadi misalnya kalau pengen foto di Singapura, tiketnya dari hotel, akomodasi dan lain-lain ya itu diserahkan kepada klien gitu. Nah, kalian tinggal googling ya. Berapa tuh akomodasi yang harus kalian siapkan kalau pengen hire Kang Putra. Sebenarnya lebih murah kalau menurut saya, lebih murah tiket pesawat ke Singapura daripada ke Bali. Oh ya? Iya,
Kalau take off-nya dari Jakarta ya, lebih murah ke Singapura. Jadi kalian-kalian yang misalnya kalau pengen prewed di Bali, lebih baik ke Singapura aja. Gitu. Tempatnya lebih oke ya. Lebih oke. Terus dan nggak bayar. Nggak bayar, bener tuh, gratis ya. Iya, lebih gratis. Terus udah gitu punya ini lagi kalian. Punya apa namanya sejarah di ya portofolio yang bagus. Portofolionya gitu, di Singapura ya. Ini ya, terus ada tips nggak sih kalau buat kalian nih calon-calon pengantin yang akan memilih vendor fotografi Vexia itu? Tipsnya adalah untuk Vexia atau untuk klien yang mau semualah, anggaplah kalau misalnya si klien tuh kalau memilih vendor fotografi itu kayak harus gimana sih gitu. Tipsnya nah kenapa harus ke Vexia nantinya gitu. Kenapa semua itu ada di Vexia? Tipsnya adalah misalnya kalau klien yang pengen cari tim vendor dokumentasi itu cari yang sesuai keinginan kalian. Cari yang sesuai dengan konsep yang kalian pengen dari CPP dan CPW-nya untuk dari sisi prewedding misalnya konsepnya harus sesuai segala macam, tone warnanya, terus budget itu juga paling penting karena kan budget pun menyesuaikan kualitas ya gitu. Ya ada harga ada rupa lah ya kalau beli baju ya kan. Ya, tipsnya adalah harus cari tahu juga kualitas vendor tersebut seperti apa, terus servisnya seperti apa, outputnya kayak gimana. Jangan cuma ke satu vendor, jadi harus banyak referensi yang lain gitu. Dan saya tidak menggiring semuanya untuk ke Vexia, tidak. Banyak juga vendor di luar sana yang bagus, karena di atas langit masih ada langit gitu. Pokoknya lebih teliti lagi untuk mencari vendor, karena sekarang banyak banget vendor-vendor yang yang hanya mengandalkan untungnya aja. Ada juga banyak yang mungkin sudah beredaran di luar sana vendor-vendor wedding yang tiba-tiba hari H nggak ada dekornya, nggak ada tim fotonya, banyak juga kan di luar sana. Harus lebih hati-hati lagi. Terus term and conditionnya kayak gimana, harus tahu kantornya di mana gitu. Jadi intinya misalnya kalau mau datang ke vendor tuh harus tahu kantornya di mana. Jadi kalau ada apa-apa, pahitnya ada apa-apa, ini gampang. Iya, gitu. Bisa nyusulin lah ya. Nah, nilai jualnya apa? Nilai jual Vexia tuh? Nilai jualnya adalah biar orang milih gitu loh. Kualitas. Kualitas ya. Nah, yang paling penting kualitasnya ya. Kualitas dan tingkat kepercayaan. Gitu. Itu ya. Terus term of condition dari vendor ini apa sih? Orang tuh harus order tuh apa sih cara-caranya gitu loh. Kalau untuk order, kalau caranya adalah bisa langsung lihat karena kita jualannya sekarang hanya di Instagram. Jadi di Instagram ada Linktree, itu nanti bisa sebelum kontak ke Linktree itu bisa lihat dulu portofolio kita seperti apa. Misalnya kalau cocok bisa langsung ngechat di Linktree, itu nanti ada admin, nanti admin akan ngebales brainstorming segala macam. Dan selalu misalnya kalau Vexia itu selalu kita undang kliennya, jadi datang dulu ke kantor atau datang dulu ke studio biar tahu. Jadi gitu. Jarang ya dealing langsung di online itu jarang ya. Kecuali kalau memang yang sudah kenal, udah tahu gitu Vexia kayak gimana, oke besok dealing segala macam. Tapi ya jarang. Jadi kita selalu mengundang dulu untuk brainstorming dulu. Lebih baik tetap muka langsung gitu. Gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Setelah menjalani bisnis fotografi sampai sekarang, pelajaran terbesar apa sih yang telah Putra pelajari selama ini? Pelajaran terbesar? Pelajaran terbesarnya adalah banyak sih yang diambil ya. Pengalaman udah bukan lagi ya? Alhamdulillah. Sekarang cuan. Alhamdulillah. Pengalaman belum cukup sih kalau sebenarnya kalau pengalaman. Belum cukup ya? Belum cukup karena jangan merasa puas kan, harus terus. Sebenarnya sorry tadi apa Bu? Ini apa namanya? Apa ya? Saya juga lupa ini. Sebentar. Apa tadi pertanyaannya? Sebentar ya.
Ya, oke, berhubung hostnya lupa. Sekarang pelajaran terbesar. Pelajaran terbesar. Pelajaran terbesar. Bapak di tengah. Mau menggantikan boleh? Oke sih. Wah, pelajaran terbesar ya yang terakhir. Apa itu? Halo. Mantap. Kabar. Sudah lama nggak ketemu. Ini buat teman-teman semua. Ini yang saya sebut di video sebelumnya. This is my favorite student. He's one of the best. Dia PKL di perusahaan saya itu tahun berapa? 2009 2010. Itu saya siksa semua. Sampai ke ngangkut-ngangkut barang segala macam, tapi dijalani dengan ikhlas nggak sih sebenarnya? Ikhlas sih, Pak. Alhamdulillah. Ikhlas. Jadi ilmu apa yang saya punya saat itu di tahun itu semua saya semua turunkan. Artinya saya ajarkan ke para murid-murid yang PKL ini. Karena tujuan mereka PKL itu jauh-jauh datang ke perusahaan kami itu bukan hanya untuk ngabsen, terus bengong, diem, terus dapat nilai dengan ya yang diharapkan nilainya bagus ya, tapi itu nggak penting karena ijazah itu hanya sebuah kertas. Yang penting itu adalah skill, karena ketika kamu memiliki skill, kamu akan bisa survive dan untuk pekerjaan dimanapun, apapun, bukan hanya di Indonesia, kamu bisa berkreasi di belahan dunia manapun, seperti itu. Kalau seperti saya, misalkan saya sarjana hukum, saya punya ijazah sarjana hukum tata negara, itu diterbitkan oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya pindah ke negara lain, itu hukumnya udah beda, itu nggak kepake, hampir tidak terpakai. Sejago-jagonya saya menguasai bidang saya, hukum tata negara, kebetulan major ini saya tata negara ya, bukan pidana atau perdata, itu sudah beda ininya. Nah, kalau kita sebagai profesional, seperti yang ada di sebelah saya ini, seorang fotografer profesional. Kenapa saya sebut profesional? Karena beliau mencari nafkah dengan profesinya. Jadi yang disebut dengan profesional itu adalah bukan berarti dia luar biasa skill dan kemampuan dan lain sebagainya, tapi siapapun yang mencari nafkah atau mencari benefit berupa finansial dengan bekerja sebagai fotografer itu disebut fotografer profesional, bukan hobi. Gitu ya? Yap. Setuju nggak? Betul. Oke. Tapi awalnya hobi yang dibayar, Pak. Awalnya iya hobi. Betul. Jadi yang namanya kita memulai sebuah bisnis itu ya sebaiknya dengan apa yang kita sukai dulu. Passion dulu. Gitu. Kebetulan passion saya di desain dan Putra juga memiliki passion yang sama dan seperti inilah hasilnya. Gitu. Sekarang saya mau nanya sama Putra. Putra sudah berapa sekarang anak? Baru satu usia. Alhamdulillah ya. Usia Agustus 2 tahun. Jadi semenjak karir profesional Putra di fotografi itu dari tahun berapa? Sudah berapa lama? Berapa tahun? Kalau profesional, artinya dibayar. Dibayar, oke. Kalau untuk dibayar 2012 mungkin. 2012, oke, Yes. cukup lama ya. 2012 itu pertama yang dibayar. Oke. Boleh tau nggak? Berapa bayaran pertama? Bayaran pertama karena
suatu perusahaan sebagai newbie ya, sebagai newbie. Itu di 2,4, 2.400.000 untuk satu liputan apa ini? Satu bulan. Bukan. Oh, gaji. Yes, gaji. Oh, iya. Karena pada saat itu saya pertama masuk di dunia fotografi itu di retail, studio foto besar lah di Bandung. Bisa disebutkan? Gak apa-apa. Di Jonas Foto. Oh iya, salam buat Pak Benhat. Lanjut, sorry. Di Jonas Foto, terus lanjut, itu saya 2 tahun di Jonas Foto. 2012, 13, 14. 2012, 13, 14. 14 saya pindah ke... Sorry, saya potong dulu. Yang kamu dapatkan dari Jonas itu apa? Public speaking, bukan ilmu fotografi. Oh ya? Yes. Kamu diposisikan, maksudnya ditempatkan di departemen apa? Waktu awal itu di product advisor. Product advisor itu yang dagang di kayaknya lebih enak gini. Yes, betul ya, kayak gitu ya. Di depan. Jadi di product advisor. Product advisor tuh jadi sebelum masuk studio, jadi bukan dagang apa ya? Yang jualan lah, yang nawar-nawarin. Bukan nawar-nawarin apa ya? Lebih ke marketingnya. Oke. Jadi nawarin paket segala macam asalnya di situ. Jadi kan ketemu banyak klien segala macam. Setelah itu masuk studio lah. Masuk studio 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun di sana, pengen mencoba peruntukan yang baru. Padahal kamu mengelamar di situ sebagai fotografer atau memang lowongannya sebagai lowongannya karena di Jonas itu pada zaman saya tidak ada ngebuka lowongan sebagai fotografer. Oke. Jadi fotografer senior kalau di sana waktu itu bintang 1, bintang 2, bintang 3. Oke. Bintang satunya itu bukan para pelamar fotografer yang langsung masuk fotografer. No. Jadi yang dari satpam, dari OB. Iya. Memang kalau Jonas itu dulu fotografer tuh ditempa dari bawah dulu. Gimana caranya supaya jadi bagus. Pokoknya yang udah oke, naiklah studio. Gitu. Itu 2 tahun. Kebetulan saya sedikit banyak mengenal Jonas karena saya sebelum pandemi saya ada kontrak dengan Jonas. Tapi ya sudah, ini out of topic ya. Kembali lagi ke yang tadi Jonas. Setelah itu kamu naik level berarti ya? Yes, naik level. Tapi nggak lama, setelah itu saya keluar dari Jonas. Nah, di posisi sebagai fotografer? Asisten fotografer. Yes, asisten fotografer. Nah, apa yang kamu dapat dari situ ilmunya? Angle, lighting, gimana cara... Itu indoor atau? Indoor. Studio? Yes. Jadi kamu benar-benar kayak moto group, ya keluarga, wisuda, yes betul gitu. Itu kan sudah tertata semua itu lampu-lampunya. Basic fotografi ada, hanya basic, tapi belum. Ya maka dari itu saya alasannya cabut lah. Pengen mencoba keperuntukan, mau explore ya. Ya, karena mungkin misalnya kalau di sini bisa berkembang, tapi mungkin lama. Cabutlah saya dari Jonas. Gitu. Saya masuknya ke kompetitornya Jonas, ke Papyrus Foto. Yes, saya di situ setahun setengah di sana. Nah, di saat di Papyrus ceritanya lucunya gini, karena di Jonas tidak diajarin lighting. Di Jonas tidak diajarin lighting. Semua lighting udah dipaten. Di Papyrus tesnya adalah pas foto. Pas foto. Menurut kita yang sudah paham sekarang, cuma pakai 1 lampu juga jadi, Pak. Pada saat itu saya pakai 5 lampu karena so tahu pas foto pakai 5 lampu. Pada saat itu di Papyrus itu lampunya Fomex 400 Pak. Fomex 400 itu kan kencang banget gitu kan. Overexposure. Ya. 5 lighting saya pakai. Yang lihatnya agak overkill ya. Iya, ngapain ini anak so tahu banget. Ini kan pas foto bukan foto glamor, bukan foto Loki atau apa segala macam. Ngapain pakai banyak lampu? Ya karena saya nggak tahu. Kalau pas foto cuma pakai 1 lampu terus bawahnya reflektor juga udah beres. Tidak ada mentor gitu. Di mana? Tidak ada yang mengarahkan atau? Karena waktu itu saya pas training. Jadi bukan training, tes. Oke. Di Papyrus saya masuk tes dulu kan. Dites dulu sama tim leadernya. Tapi entah kenapa pakai 5 lampu di saat foto pas foto saya bisa masuk juga, saya lolos juga ke Papyrus. Setahun setengah lah saya di Papyrus. Nah, disitulah menurut saya di video yang sebelumnya saya bilang SD-nya di saat saya PKL
SD fotografi di saat saya PKL, mungkin di Papyrus itu SMP-nya. Oke. Tingkat pelajaran fotografi SMP-nya tuh saya di Papyrus. Karena di Papyrus memang dibebaskan, saya tahu angle-nya, saya tahu kamera, public speaking juga saya belajar di sana karena di 6 bulan awal saya ditempatin di fotogroup yang harus posein orang banyak. Gimana caranya ratusan orang harus ngedenger suara saya, harus nurut sama saya, gimana caranya. Nah disitulah saya mulai ditempa cara ngomong, public speaking, keberanian, percaya diri, disitulah. Akhirnya kamu keluar lagi lah dari situ. Sempat masuk dulu ke yang lain tapi tidak sesuai passion. Terus saya dapat rekomendasi masuk ke ranah kreatif visual. Apa itu? Itu vendor wedding di Bandung, cukup besar juga. Tapi pada 2014 sampai 2015. Awalnya ranah kreatif visual ini berfokus hanya main wedding di Indonesia saja, khususnya di Bandung, di Indonesia saja. Tapi 2015-2016 mereka pindah ke Singapura, franchise ke sana. Saya dipercaya untuk jadi main fotografer yang memang pegang di sana, tapi tidak stay di sana, stay di sana. Tapi karena kalau di sana kan tidak boleh mempekerjakan dari luar gitu kan. Terus paspornya regulasinya pun, paspornya pun paspor wisata. Yes, betul, wisata. Jadi sorry imigrasi pada saat itu. Jadi saya di saat kesana tuh saya ngebohong. Jadi sebenarnya jangan dicontoh untuk yang lain. Karena memang regulasinya tidak boleh. Jadi karena hampir tiap minggu karena kliennya lumayan banyak di sana. Tiap minggu saya bolak-balik segala macam. Imigrasinya juga ada yang aneh. Kenapa kamu bolak-balik? Terus timnya, ya saya bilang saya wisata ke sana. Terus kenapa bawa kamera banyak? Ya saya memang hobi motret di sana. Terus teman saya juga ada yang ngebohong. Kenapa kamu bolak-balik ke sini? Ya saya berobat, saya punya penyakit, harus berobat ke Singapura. Adalah pokoknya beberapa cara gimana caranya kita lolos ke sana. Tapi kita kerja. Karena kalau di imigrasi ditanya bolak-balik ngapain? Karena paspor saya kan cap Singapura terus-terusan gitu. Dilihat, misalnya kalau ditanya kamu kerja di sini, ya itu suatu masalah, nggak boleh. Keluar 2019, dari situ barulah punya perusahaan. Gitu. Perusahaan yang sekarang ini? Yes. Sebenarnya perusahaan yang sekarang ini Vexia dan Mahija tuh dari 2014. Sorry saya potong. Vexia dan Mahija itu apa sih? Oke. Sebenarnya Vexia dan Mahija itu adalah dua bisnis yang dinaungi oleh PT-nya Vexia Creative House. Jadi Vexia Creative House itu ada dua di bawahnya, ada Vexia Picture. Itu Vexia Picture adalah berfokus di dokumentasi wedding, pre-wedding, wedding, engagement dan lain-lain. Itu di Vexia Picture. Kalau Mahija Project adalah bentar, saya mikir dulu Pak. Mahija Project adalah produk dari turunan fotografi. Sama aja, tapi ini lebih ke industri kreatif. Industri kreatif, di dalamnya bisa ada broadcasting, company profile, iklan, foto produk, video produk, terus hotel dan lain-lain. Dan kita juga punya perbutan. Perbutan tuh kita punya video booth kita punya video booth 360, terus ada photo booth, ada 3D hologram, terus kita lagi proses pembuatan glambot yang di Grammy Award yang 1000 fps, kameranya yang cuma direkam cuma 1 detik. Nah itu kita lagi proses pembuatan itu. Gitu. Saya tanya Put, pencapaian tertinggi kamu apa sih? Pencapaian tertinggi? Pencapaian tertinggi adalah bikin orang tua senang sebenarnya. Itu betul. Betul. I mean in your career. Pencapaian tertinggi. Awalnya pencapaian tertinggi saya adalah motret di luar negeri. Bangga dong ya? Bangga banget. Pastilah. Pada saat itu makanya saya sangat berterima kasih sekali kepada perusahaan Rana Kreatif yang bisa bikin saya sampai saat ini kayak gini. Saya ke semua perusahaan yang saya pernah kerja di sana kayak Jonas, Papyrus, terus Rana Kreatif SG juga,
yang bisa bawa saya ke punya portofolio orang-orang Singapura, orang Malaysia. Itu jadi experience baru. Sebenarnya pada saat itu saya cita-citanya adalah pengen motret di luar negeri. Gimana caranya? Sesederhana itu ya? Sederhana itu. Kesatu, biar portofolio ternyata bagus. Dream come true. Ya, itu. Bahkan beyond expectation ya. Ya, alhamdulillah. Ya makanya bersyukur banget gitu saya masuk Rana pada saat itu. Itu yang bisa membawa saya sampai saat ini gitu kan, portofolionya banyak dan lain-lain. Untuk di Rana berarti untuk kalau di kelas itu S1 atau S2? Itu udah S1 sih. S1 masih S1, ya? masih S1. Okay. Karena kan itu SMP, PKL itu SD, SMP-nya PKL saya ya? Ya, betul, di perusahaan Bapak. Itu PKL itu SD-nya, SD fotografinya, SMP-nya adalah di Papyrus, SMA-nya itu awal-awal di Rana masih di Indonesia, S1-nya itu yang di Singapura, S2-nya saat ini, tapi belum lulus. Nah, Jangan ini lulus dulu. apa namanya? Ya menurut saya sih sebagai owner ya mungkin apa ya? Ada tanggung jawab yang besar dan ada value tersendiri dan kebanggaan tersendiri sih sebenarnya. Ada tantangan yang kalau sebagai kayak misalkan kamu tadi di Singapura kerja dengan perusahaan yang sangat bonafit, tapi you as employee tetap deadline, tetap walaupun semua kenyamanan kamu dapat, tapi sebagai seorang entrepreneur tentu akan banyak ya tergantung kamu sendiri ya. Jadi bisa banyak mengeksplor lagi, membesarkan usaha. Terus yang terutama yang paling kalau secara agama itu sangat besar ininya pahalanya karena kamu menghidupi banyak orang di situ. Seperti itu. Nah, itu ya menurut saya itu S2-nya ya ini. Saya anggap sudah lulus ini. Tinggal melanjut ke S3. Ya itu betul. S3-nya ya membesarkan perusahaan ini. Ya itu yang tadi. Sampai go internasional. Amin. Karena pencapaian terbesarnya adalah yang pertama adalah saya pengen motret di luar negeri. Itu udah kecapaian, Pak. Alhamdulillah banget udah kecapaian. Terus pencapaian yang keduanya adalah saya gimana caranya bikin perusahaan ini besar. Karena perusahaan ini bukan hanya saya yang punya. Saya adalah salah satu founder karena ada rekan saya juga di perusahaan ini. Gimana caranya kita bikin perusahaan ini meskipun masih kecil, tapi gimana caranya dari SOP segala macam, dari kualitas, ya minimal harus besar. Ya untuk segini sih tidak tergolong yang kecil saya bilang. Ya itulah teman-teman. Sedikit cerita dari Kang Putra ini, semoga bisa menginspirasi kalian semua. Sebenarnya banyak sekali yang bisa digali. Mungkin ada satu hal lagi. Ya pasti kalau menurut saya sih pencapaian tertinggi kita tuh semua ada sebab dan akibat. Saya rasa sih semua pertama dari doa orang tua pastinya ya. Betul. Kedua dari attitude kita. Attitude itu penting sekali. Skill sebenarnya sih nomor sekian. Ya. Menurut saya ya. Tapi dengan attitude dan relasi terus opportunity itu yang bakal membuat perusahaan kita akan maju. Betul. Setuju gak? Setuju banget. Coba kamu ceritakan lagi apa yang saran-saran buat teman-teman yang baru memulai bisnis ya mungkin atau mau upscale usahanya dari wedding fotografi yang konvensional, artinya bikin sesuatu yang out of the box lah. Contohnya seperti perusahaan ini kan ada yang apa namanya tadi saya lihat di depan apa namanya? Self studio. Self studio itu apa sih? Self studio itu jadi kalau dulu kan boomingnya adalah photobox. Oke. Photobox itu
Ya biasa, foto biasa. Sebenarnya ini pun juga sama, serupa photobox. Bukan photobox. Ini pun sama seperti photobox, tapi ini sub studio. Ya namanya sub studio kan berarti sub service. Yeah. Jadi konsepnya adalah itu foto di studio, nggak tanpa fotografer. Jadi shutternya customer yang pencet sendiri. Dan di waktu, jadi dalam satu sesi itu ada 10 menit, bebas mau berapa kali foto terserah. Tirainya kita tutup, jadi memang bener-bener private banget gitu. Jadi mereka mau post berapapun, berapa banyak pun juga is okay dengan kurun waktu yang 100 outputnya apa? Misalkan saya foto sampai 100 jepretan nih. Nah nanti di choice, nanti dipilih, ada template-nya, nanti di print. Jadi ada yang printnya hanya template-nya 1 foto doang, ada yang 4, ada yang 6 gitu. Itu berdasarkan price list-nya nantinya. Yes, betul. Tapi all file semua dikirim. Oh ya, yang namanya mendirikan sebuah usaha baru, ini kan kamu bilang termasuk belum yang lama ya. Apa sih, promosi apa yang pertama Putra lakukan? Pada saat itu? Ya untuk usaha ini. Awalnya gimana caranya untuk selain sosial media yang semua orang lakukan ya? Awalnya bakar uang sih, Pak. Bakar uang, oke. Seperti apa tuh? Uang dibakar-bakar? Bakar uang dalam arti gini, kita ikut pameran, tapi orientasi kita bukan... Pameran apa nih? Pameran wedding? Pameran wedding. Oh, itu bakar uang? Bakar uang, Pak. Kenapa? Karena orientasi kita bukan untuk jualan pada saat itu. Kenapa? Karena awalnya gini, brand kita belum terkenal. Oke. Belum banyak orang yang tahu. Kan branding? Ya branding, tapi kan bakar uang berarti. Karena orientasi kita, saya udah ngobrol sama tim, di pameran ini kita nggak usah berekspektasi punya customer yang banyak. Yang closing gitu ya? Yes, yang closing. Kita minimal branding, minimal kiri kanan depan belakang vendor tahu kita tuh ada di permukaan. Minimal itu dulu. Pertama kali pameran yang diikuti apa? Di mana? Pameran yang diikuti adalah di Superstar Wedding Showcase 3.0-nya yang yang bikinnya itu WA Wedding Planner. Kita juga pernah ditawarin lintas warna, tapi itu bentrok karena kita biaya marketingnya di 1 tahun itu 2 kali pameran. Pada saat itu sudah 2 kali pameran di Superstar Wedding Showcase. Dan nanti tanggal 24-25 Juli kita ikutan lagi di Geraha Manggala Siliwangi. Itu awalnya branding. Yang pertama branding. Ya, kembali lagi. Branding, makanya saya bilang bakar uang tadi, branding tadi ya. Branding, kita berorientasi dengan tim yang lain, nggak usah mikirin dapat klien banyak. Tapi pada saat itu Pak, karena kita tidak memikirkan closing banyak, kita mikirin udah branding aja, kebaran bendera. Mungkin Allah berkata lain, 18 klien kita dapat. Padahal kita nggak mikirin hari itu closing, 18 klien kita dapat. Ya alhamdulillah. Jadi karena kita mikirnya gini, kalau kita terus nyari uang, kita nggak akan dapat. Ya let it flow aja. Allah mah maha melihat. Setuju. Kita kerja baik, kita kerja cerdas, kita kerja cepat, nanti juga ada timbal baliknya. Itu yang Vexia. Nah saya bicara yang Mahija sekarang, karena kan kita ada 2 sub bisnis. Yang Mahija pada awal orang-orang nggak tahu itu apa namanya. Brand apa ini Mahija? Disangka kayak sejenis minuman kan? Mahija itu dari kayak mojito. Mahija itu artinya putra bumi Pak. Putra bumi. Mahija Project. Jadi Vexia Picture hanya khusus di wedding. Kalau Mahija yang tadi saya bilang lebih banyak lagi. Nah gimana caranya nge-branding si Vexia udah ada nih di permukaan. WO di Bandung udah pada tahu Vexia Picture ini. Nah Mahija ini bergerak di retail kan. Gimana orang tahu si Mahija ini di permukaan. Nah kita waktu itu bikin 2021 kita bikin foto video produk gratis khusus untuk UMKM seluruh Indonesia. Segitu. Foto produk video yes. gratis seluruh Indonesia maksudnya produknya datang ke sini atau kamu yang ke sana? Jadi kita ngegarap 4 bulan. 2 bulan pertama kita garap di Bandung. Di sini. Ini hanya khusus daerah Bandung. 2 bulan terakhir ini saya potong.
Untuk di Bandung, si produknya yang si vendornya yang datang ke sini? Yes, betul. Oke. Jadi UMKM misalnya ada cimol, ada apa segala macam baju dari makanan, minuman, datang ke studio, difoto sama kita, dan itu outputnya 1 hari jadi. Jadi kita foto siang, malamnya diedit, dan itu gratis. Gratis. Nah ya teman-teman, satu lagi. Dari apa yang sudah dilakukan Putra ini mungkin salah satu strategi marketing ya. Tapi menurut kembali lagi kita agak-agak ke nuansa religi ya. Mungkin dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Putra tadi itu dan doa-doa orang yang terbantu oleh beliau ini itu yang membuat beliau sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Perlu dicontoh, perlu ditiru. Oke, silakan lanjut. Sorry saya potong. Itu pada saat itu 480 brand. Wow, 480 brand. Kelabakan. Dan percaya nggak? Pada saat itu Mahija hanya 5 orang. Hanya 5 orang. Megang 480 brand. 1 hari foto 4 brand. 4 brand. Tapi pada saat 4 bulan itu kita nggak pernah kelaparan, Pak. Yeah. Karena kan foto produk misalnya kalau produknya makanan, udah buat Mas aja, gitu kan, minuman udah buat Mas aja. Kecuali kalau fashion ya kita harus balikin lagi. Nah itu 2 bulan pertama itu kita kerjain di Bandung. Jadi UMKM yang daerah sekitar Bandung kita masukin di sesi pertama. Nah di sesi kedua ini kita stay di Jakarta 40 hari. Kita sewa apartemen di Tamrin Residen. Sama, melakukan hal yang sama? Sama, karena kan itu konsepnya foto produk gratis, foto video produk gratis itu kan di sesi, jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4 selama 4 bulan. Ini ya teman-teman, ini daging semua nih. Ini strategi marketing yang out of the box sebenarnya. Free memang ya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengorbankan banyak hal, tapi look it now. Oke, sorry, lanjut lagi. Di bulan ketiga kita sewa apartemen itu kan pakai uang, Pak, bakar uang juga itu. Ya. Di Tamrin Residen lagi. Oke. Dekat Bundaran HI kan harga lumayan wah. Ya, oke lah. Lumayan tinggi lah itu. Itu daerah Jabodetabek baru kita garap di situ. Nah, terus apa yang Mahija dapat? Apa tuh? Pertama, kita nggak dapat uang karena kan gratis. Intinya paling dapat cap nuhun. Tapi dari 100% 70% itu brand-brand pada aneh. Kenapa sih Mahija kok bikin program seperti ini? Dapat uang dari mana kalian? Makan gimana kalian? Transportasi gimana kalian? Setuju. Satu, Pak. Menurut saya. Kita bisnis bukan sama manusia, tapi bisnis sama yang di atas. Setuju. Kalau bisnis sama manusia, banyak sakit hatinya. Kalau bisnis sama yang di atas, Allah nggak akan ngasih langsung di hari itu. Itu 2021 ya. 2021 nama Mahija belum ada apa-apanya. Hitung-hitungannya, matematikanya Allah tuh nggak bisa dihitung dengan kalkulator yang ada di handphone kamu. Betul. 2021 ya itu konsep brandingnya seperti itu, bakar uang. Setelah dari situ 2021 dari Agustus, September, Oktober, November, Desember kita harus udah mikirin apa nih, produk apa nih. What next? Ya, di Mahija kita bikin video booth 360. Oke. Video booth 360. Ternyata 2022 booming. Wah gila. Ternyata kita mikir dari 5 orang ini awalnya Mahija dan Vexia 3 foundernya, Pak. 1 cabut, sisa 2 sampai saat ini. Saya dan rekan saya, Reynaldi. Yang sampai bertahan sampai saat ini. Nah, dari 5 ini alhamdulillah kita bisa ngerekrut orang segala macam. Terus kita bisa narik juga anak internship, anak PKL dari SMK yang dilakukan Bapak pada saat itu di perusahaan Bapak. Saya lakukan juga di perusahaan saya sekarang. Terus 2022 kita baru mulai kerasa, oh ternyata ini imbalan dari Allah. Nggak di tahun itu, di tahun berikutnya. Omset wong langsung. Vendor-vendor, WO, IO pada ngontek Mahija. Alhamdulillah. Jadi ya yang saya tadi bilang, bisnis bukan sama manusia tapi bisnis sama yang di atas. Karena di depan gelap, kita nggak tahu. Meskipun takdir
sudah ditentukan, tapi tetap apa yang harus kita lakukan? Ya, setuju. Jadi yang namanya usaha itu tidak selalu akan charge-nya itu akan selalu naik. Ya. Ada kalanya dia turun, naik lagi, turun sekali bahkan bisa. Tapi gimana itu caranya? Apa solusi apa namanya strategi kamu? Strateginya adalah karena kan Mahijah itu dari awal Minimal untuk survive atau bahkan kalau cuma sekedar survive ya itu namanya bukan apa ya? Bukan anak muda. Harus lebih berkembang, inovatif ya. Beradaptasi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dilakukan kita tuh karena Mahijah kan dari bawah, Mahijah Vexia dari bawah. Dari bawah meskipun belum terlalu besar menurut saya, belum terlalu besar perusahaan ini. Dari bawah ngerintis belum sampai puncak sebenarnya. Tapi intinya adalah di saat misalnya kalau Mahijah dan Vexia sudah sampai puncak, gimana caranya jangan sampai turun. Dari sisi komunikasinya, minimal internalnya harus baik dan harus punya regenerasi gitu. Jadi gimana saya menciptakan putra-putra baru dan Renaldi baru di perusahaan ini, itu sih yang sebenarnya yang susah gitu. Jadi internalnya yang harus solid. Alhamdulillahnya di perusahaan ini memang kompak, solid, tidak pernah keluar masuk karyawan karena kan jadi pertanyaan ya kalau perusahaan yang keluar masuk karyawannya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini yang 5 ini masih founder bertiga udah cabut 1, sisa 4 ini masih bertahan sampai saat ini. Nah sekarang alhamdulillah masuk lagi kita 10 karyawan, 10 karyawan dan dibantu dengan anak-anak PKL dan internship. Ya alhamdulillah. Oke. Jadi sistem manajemen apa yang Putra berlakukan di perusahaan ini? Kekeluargaan, Pak. Kekeluargaan. Yes, kekeluargaan. Di sini karena industri kreatif, nggak ada jam kantor, bebas lu mau masuk jam berapapun bebas. Oh gitu. Nggak masuk pun nggak masalah, asal kerjaan beres, asal punya tanggung jawab. Tanggung jawab lu beres, ya udah. Mau nyantai-nyantai, mau main game segala macam silahkan. Oke. Untuk ide-ide dari teman-teman lain itu kan ketika kalian meeting atau apa bahas suatu project seperti apa tuh? Keputusan di tangan siapa? Tetap di tangan founder, saya dan rekan saya, Renaldi. Meskipun ide dari salah satu staff kamu itu baik, gimana? Nah, kalau untuk ngambil ide, kita sebenarnya tidak menutup ide-ide karena kita butuh banget, Pak. Kita butuh banget ide-ide di saat kita meeting karena kan kalau meeting kita selalu tiap bulan. Tiap bulan selalu ada general meeting namanya. General meeting yang membahas event-event yang sebelumnya, terus ngebahas event yang di depan, terus kita ngebahas what next, kita buat apa. Nah, kita selalu brainstorming, kita tukar pikiran, yuk lu punya ide apa, kita kerucutin, kita bedah sama-sama bareng-bareng, ambil keputusan, tetap di tangan saya sama Ray, terus kita eksekusi, gimana caranya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang bawahan punya ide cemerlang, oh jangan karena saya decision makernya, nggak seperti itu. Jadi misalnya kalau sekalipun itu ide yang nyeleneh tapi cuan, tapi oke, ya kenapa nggak dipakai? Gitu. Ya demokratis ya. Yes itu, karena sistemnya kekeluargaan di sini. Ya. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya. Mantap. Untuk sesi tanya jawab ini, seperti saya bilang tadi banyak sekali. Nih dagingnya segini nih, tebal banget nih daging. Dari seorang siswa siswa SMK. Jurusan apa? Desain komunikasi visual. Desain DKV yang di sekolah di SMK-nya tersebut mungkin ilmunya bersifat teoritis. Yes. Dengan kemauan yang besar dan ya mau melakukan apapun, seperti inilah hasilnya. Jadi buat kalian-kalian semua di luar sana, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena
ilmu, teknologi selalu berkembang. Seperti sekarang ada ancaman dari Adobe AI dan lain-lain. Kita belum tahu apa lagi nanti di depan, ya kan? Saya rasa itu bukan ancaman, tapi untuk mempermudah ya. Kita belum tahu seperti apa ke depannya. Tapi selalu berusaha beradaptasi dan berinovasi. Dan selalu antisipasi, itu yang terpenting. Antisipasi sebelum terjadi. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ada yang mau disampaikan, Putra? Buat teman-teman pemirsa? Paling kalau dari saya 2 sih. Harus selalu minta doa restu orang tua. Itu paling penting. Ibu sih. Makanya saya ke karyawan selalu bilang, saya nggak minta apapun dari kalian. Tapi saya satu mintanya, minta ke orang tua kalian, doain perusahaan ini supaya jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Doa orang tua. Dan satu lagi, semangat sih. Oke. Jangan pernah ngeluh. Siap. Intinya itu. Oke. That's a good talks. Saya terima kasih sekali atas waktunya, atas sambutannya. Buat teman-teman semua di sini, saya harap apa yang sudah kita sampaikan tadi panjang lebar ini kayaknya kita bikin 3 sesi atau 4, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini menjadi, sekali lagi, menjadi inspirasi ya, karena ribuan fotografer di Bandung saja. Tapi satu hal yang penting, seperti kata Panji Pragiwaksono, kita harus mempunyai sesuatu yang beda. Saya lupa bahasanya apa, nanti kita tulis di bawah ya. Intinya selalu berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan di sekitar kita dan jangan pernah terlambat untuk mengambil keputusan. Tentu ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang beragama non-muslim, selamat pagi, siang, malam. Sekian dari host magang Jimmy dan istri saya yang bernama Rani. Sini. Ada yang mau disampaikan? Jadi kalian kalau misalkan mencari fotografer atau videografer, kalian bisa menghubungi teks ya. Mantap. Nanti untuk Instagram dan WhatsApp bisa. Nanti kalian bisa lihat di itu ya, di deskripsi. Oke, terima kasih ya kawan-kawan semua ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat kalian, buat mencari salah satu vendor wedding yang terbaik buat kalian. Oke? Ya, bukan hanya wedding ya untuk di perusahaan ini. Yang seperti sebelumnya dibahas, ada beberapa produk dari turunan fotografi. Ya, silakan dihubungi di nomor yang di bawah. Oke? Ya. Sampai ketemu lagi di lain Bye. kesempatan ya. Mantap.